على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Selewat Selingan Menunggu Waktu Sholat bersama saya Mr. Brian. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang topik yang sering banget ditanyakan oleh orang Indonesia, yaitu izin dan visa kerja di Irlandia. Jadi kalau kamu tertarik bekerja di Irlandia ya dan pengen tahu izin dan visa kerjanya seperti apa, video ini cocok sekali untuk kalian tonton sampai akhir. Nah, makanya jangan lupa di subscribe, like, and share, dan juga boleh di komen nanti pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan kepada saya. Mari kita mulai. Oke guys, di Irlandia itu ada beberapa jenis visa kerja yang bisa digunakan oleh orang Indonesia agar kita bisa bekerja secara legal di negara Irlandia ini. Jenis-jenis visa ini mencakup visa kerja umum, visa kerja berbasis penempatan, dan visa kerja terkait studi. Namun yang paling umum dan banyak dicari yaitu General Employment Permit ya, atau visa kerja umum yang ada di sini. General Employment Permit ini termasuk visa kerja yang saya miliki saat ini guys. Jadi perusahaan saya itu memberikan saya visa berupa General Employment Permit selama 2 tahun pertama, lalu selanjutnya diperpanjang menjadi 3 tahun, menjadi 5 tahun akhirnya guys ya. Lalu bagaimana cara mendapatkan General Employment Permit ini? Untuk mendapatkan Working Permit ini, ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi. Beberapa di antaranya termasuk yang pertama, penawaran pekerjaan resmi dari perusahaan yang berbasis di Irlandia. Nah, ini nomor pertama inilah saya yang dapat kesempatan untuk bisa bekerja di sini karena saya mendapatkan tawaran pekerjaan dari perusahaan yang berbasis di Irlandia. Yang kedua adalah kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Nah, kalau kebetulan saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, guys. Nah, jadi basicnya saya sudah memiliki skill untuk berbahasa Inggris. Nah, ini sudah relevan dengan pekerjaan saya saat ini. Yang ketiga adalah bukti bahwa posisi ini tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal atau dengan tenaga kerja dari anggota EEA ya, atau European Economic Area. Nah, yang ada 27 negara atau di Eropa lah semuanya ya. Artinya pekerjaan ini memang dikhususkan untuk orang Indonesia itu sendiri. Nah, saya dapat kerjaan ini karena saya memang perusahaannya membutuhkan orang Indonesia langsung dari Indonesia dan saya lah yang terpilih, alhamdulillah. Nah, jika persyaratan semuanya sudah terpenuhi, maka kalian barulah bisa mengajukan aplikasi untuk General Employment Permit ini. Nah, untuk kasus saya dibantu oleh perusahaan yang sudah meng-hire saya dan perusahaan tersebut mempunyai pihak ketiga yang membantu dalam pengurusan visa dan semuanya sampai beres sampai hingga saya bisa masuk ke Irlandia ini. Untuk prosesnya bisa memakan waktu beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Nah, jadi nanti untuk pihak ketiganya yang membantu itu akan selalu memberitahukan apa yang harus saya lakukan. Itu mempermudah saya untuk melakukan aplikasi ini. Atau jika kalian tidak punya pihak ketiga, maka kalian bisa melihatnya atau melakukannya dengan melihat informasi yang ada di website resmi atau situs resmi dari pemerintah Irlandia ataupun dari embassy Irlandia yang ada di Indonesia. Guys, kalau visa tersebut kalian tidak memenuhi syarat itu, ada visa yang kedua guys, yang mungkin kalian bisa jadi memenuhi syarat untuk mendapatkan visa yang satu ini. Nah, visa ini namanya adalah Critical Skills Employment Permit. Untuk kategori ini, pada Critical Skills Employment Permit ini dibutuhkan untuk pekerja-pekerja yang sangat dibutuhkan di Irlandia. Dan visa ini memberikan lebih banyak keluasaan atau fleksibilitas dan juga manfaat bagi pemegangnya. Namun persyaratannya lebih ketat dan memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi. Contohnya misalnya surveyor atau dokter atau hal-hal yang mungkin nggak ada di Irlandia atau kekurangan orang untuk bisa bekerja dalam bidang tersebut. Nah, jadi buat kalian yang mungkin belum lulus sekolah, nah cobalah cari apa namanya skill-skill yang mungkin critical skill ini ya, yang bisa membuat kalian nantinya mungkin di masa depan kalian bisa menggunakan skill-skill tertentu itu untuk bekerja di luar negeri. IT, coding, dan sebagainya itu juga banyak guys ya. Informasi selanjutnya adalah tentang peluang-peluang pekerjaan yang ada di Irlandia ini. Ketika kalian di antara dua visa tersebut mungkin bisa memilih. Nah, peluang berkarir di Irlandia ini banyak banget dari sektor
teknologi ya atau IT, sektor keuangan, sektor pariwisata, dan ilmu pengetahuan adalah beberapa di antaranya. Nah, pastikan kalian untuk mencari karir yang sesuai dengan passion atau sesuai dengan keterampilan dan kemampuan kalian. Berikutnya, kalau kalian sudah siap semuanya, artinya kalian coba mencari pekerjaannya, yaitu melalui situs-situs yang sudah saya kasih. Oke, saya akan kasih lagi lihatnya, ini situsnya, boleh. Dan pastikan perusahaannya tersebut akan mensponsori kalian visa. Jika kalian tertarik dan ada perusahaan yang membutuhkan kalian, maka kalian bisa langsung apply saja. Yang pertama, siapkan dulu CV-nya yang baik, yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang kalian inginkan. Dan pastinya sesuai dengan standar di Irlandia. Yang kedua, buka situs-situs resmi dan sumber-sumber terpercaya untuk memahami persyaratan dan proses aplikasi secara mendalam. Yang ketiga, manfaatkan jaringan untuk mencari informasi dan kesempatan bekerja. Contohnya dengan lihat YouTube ini, subscribe, komen ya. Saya termasuk jadi jaringan profesional kalian nih yang nonton guys ya. Jadi siapa tahu kalau ada peluang saya bisa kabarin juga. Makanya jangan lupa di subscribe, like, and comment juga guys. Oke, akhirnya itu dia yang bisa saya sampaikan soal visa kerja sesuai dengan pengalaman saya juga. Intinya untuk mendapatkan izin kerja ataupun visa kerja di Irlandia, kita perlu beberapa waktu dan perlu persiapan juga ya guys ya. Dan juga perlu waktu yang tepat, berdoa, usaha itu penting guys ya. Dan selalu bertawakal kepada Allah pastinya ya. Karena apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Saya bisa di sini juga karena Allah. Yang penting kita terima, bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kalau kita ingin lebih maju, maka tingkatkan kualitas kita, maka nanti akan naik juga derajat kita. Seperti itu ya. Oke, semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan ragu untuk bertanya ataupun berbagi cerita Anda di kolom komentar saya ya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman Anda. Siapa tahu bermanfaat untuk mereka dan bisa bekerja di Irlandia. Sampai jumpa lagi di Selewat Selingan Menunggu Waktu Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الصلاة